Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan di video kali ini akan menjelaskan materi tentang pengolahan referensi. Sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan kami dari kelompok 10 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Elizabeth Ray Natasha, dan yang kedua adalah Fauziah Ilmi Khonita, dan yang ketiga adalah Rahmalina Alivia Effendi. Referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber acuan atau rujukan atau petunjuk. Referensi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah daftar pustaka atau bibliografi, dan yang kedua adalah daftar rujukan atau reference. Pembahasan yang pertama yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sumber bacaan maupun sumber referensi langsung yang digunakan sebagai bahan tambahan atau informasi yang dapat dibaca oleh pembaca dengan maksud untuk memperkaya informasi. Daftar pustaka memuat keterangan judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya yang disusun berdasarkan abjad dan ditempatkan pada bagian akhir suatu karya tulis atau buku. Pembahasan yang kedua yaitu daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan catatan daftar bahan-bahan pembuatan karya tulis yang bersumber dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Di dalam daftar rujukan biasanya dicantumkan juga nomor halaman dari sumber bacaan yang dirujuk langsung. Daftar rujukan seringkali digunakan dalam karya-karya akademis untuk mempermudah penguji, penyunting, dalam meneliti dan melakukan verifikasi silang antara teks dan sumber referensi yang dirujuk oleh penulis. Misalkan pada pembuatan jurnal ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, disertasi, dan tesis. Rujukan dalam tulisan dapat berupa catatan dalam, innotes, catatan kaki, footnotes, dan catatan akhir, endnotes. Berikut perbedaan daftar pustaka dan daftar rujukan. Perbedaan yang pertama yaitu daftar pustaka adalah catatan-catatan sejumlah buku atau daftar kepustakaan yang berkesan tidak dikutip atau dirujuk. Sedangkan daftar rujukan adalah deretan catatan sejumlah buku yang telah dikutip atau dirujuk di dalam tulisan. Perbedaan yang kedua yaitu daftar pustaka ditulis dengan tidak merujuk pendapat orang lain, tetapi dari hasil ketekunan membaca dari berbagai sumber sehingga memberikan inspirasi atau wawasan untuk ditulis menjadi kesatuan wacana. Sedangkan daftar rujukan ditulis jika di dalam tulisan memuat rujukan dari orang lain dan digunakan sebagai kutipan. Artinya, daftar pustaka ditulis apabila dalam tulisan tersebut penulis menggunakan ide-ide baru berdasarkan sumber yang dibaca, tetapi tidak mengutip apa yang disampaikan pada buku yang digunakan sebagai sumber. Sedangkan daftar rujukan ditulis apabila dalam karya tulis yang dibuat memuat kutipan dari sumber yang digunakan. Selain perbedaan, juga terdapat persamaan dari kedua jenis referensi tersebut. Yang pertama yaitu merupakan syarat kelengkapan karya tulis ilmiah. Baik daftar pustaka maupun daftar rujukan merupakan syarat kelengkapan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dikatakan tidak valid apabila tidak menyertakan sumber referensi yang digunakan. Yang kedua, baik daftar pustaka maupun daftar rujukan merupakan daftar bacaan yang digunakan penulis sebagai sumber serta rujukan. Daftar pustaka dan daftar rujukan digunakan untuk memperkaya tulisan yang disusun. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka dan daftar rujukan, penulisannya mengikuti aturan atau gaya tertentu yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karya tulis atau buku. Daftar rujukan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama adalah catatan perut atau innote, lalu kedua ada catatan kaki atau footnote, dan yang terakhir ada catatan akhir atau endnote.
Yang pertama adalah catatan perut atau EndNote, yaitu merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Untuk cara penulisan dalam EndNote, yaitu dicantumkan pada akhir kalimat yang telah diambil untuk rujukan. Hal yang harus dicantumkan dalam EndNote yaitu adalah nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Untuk contohnya sebagai berikut. Yang kedua adalah catatan kaki atau footnote, yaitu merupakan pendukung keabsahan penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks. Yaitu merupakan tempat memperluas pembahasan yang diperlukan, penjelasan berupa kutipan pula, dan juga referensi silang, yaitu merupakan petunjuk yang menyatakan pada bagian mana atau halaman berapa hal yang sama dibahas dalam tulisan. Untuk penulisan dalam footnote, yaitu dicantumkan pada kaki halaman karangan atau di setiap akhir bab karangan. Gunakan alinea menjorok, selanjutnya penomoran catatan kaki dengan menggunakan 1, 2, dan seterusnya. Berikut ini merupakan susunan catatan kaki yang disarankan oleh Pusat Bahasa. Itu pertama adalah nama penulis, judul buku, tempat, penerbit, tahun, lalu halaman. Lalu yang kedua adalah nama penulis, judul artikel, dalam, nama surat kabar, tanggal, bulan, dan tahun, lalu halaman. Yang ketiga adalah nama penulis, judul artikel, dalam nama majalah, edisi atau nomor, lalu halaman dan tempat. Lalu keempat adalah nama penulis, judul artikel, dalam nama antologi dan penulis, lalu tempat penerbit, lalu tahun dan halaman. Yang kelima adalah nama penulis, judul makalah, data publikasi, lalu halaman. Yang keenam adalah nama penulis, judul laporan tugas akhir, lalu tempat, nama perguruan tinggi, tahun, lalu halaman. Yang ketujuh adalah nama penulis, judul skripsi atau tesis atau disertasi, dilengkapi dengan tempat, nama lembaga atau perguruan tinggi, lalu halaman. Yang terakhir adalah nama penulis, judul artikel, lalu dalam alamat website internet. Selanjutnya yaitu adalah contoh dari penulisan rujukan dari sumber internet. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa pertama adalah nama pengarang, lalu kedua adalah judul artikel, lalu yang ketiga adalah alamat dari website yang dirujuk. Selanjutnya yaitu adalah catatan kaki singkat. Yaitu pertama adalah ibid atau ibidum, yaitu merupakan sama dengan di atas, yaitu artinya sumber rujukan sama dengan sumber rujukan sebelumnya. Cara penulisannya yaitu tulis ibid di bawah sumber bacaan yang diacu. Lalu kedua adalah logcit atau loco citati, yaitu merupakan sumber bacaan yang sama tetapi diselingi oleh sumber bacaan yang lain. Cara penulisannya adalah nama pengarang, lalu logcit tanpa nomor halaman. Lalu ketiga adalah opcit atau opere citati, yaitu dalam karya yang telah dikutip tetapi halaman berbeda dan telah disisipi catatan kaki yang lain dari sumber yang lain. Urutannya adalah nama pengarang, opcit, dan nomor halaman. Berikut ini merupakan contoh penulisan dari catatan kaki singkat sebelumnya. Di sini terdapat latar belakang masalah dari sebuah artikel, di mana di sini sudah terdapat ibid dan juga logcit dan juga opcit. Yang ketiga adalah catatan akhir atau endnote, yaitu merupakan keterangan atau kutipan yang diletakkan pada bagian akhir dari karya ilmiah. Endnote sendiri berfungsi sebagai penjelasan dari hal-hal penting dan berkaitan erat dalam artikel. Namun apabila diletakkan dalam teks akan mengganggu struktur paragraf atau alinea yang ada. Endnote ditulis dalam satu spasi dan diletakkan pada akhir dari karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Untuk cara penulisan dalam endnote yaitu hal yang perlu dicantumkan adalah nama pengarang,
tahun, dan halaman yang dipakai rujukan. Berikut merupakan contoh-contohnya. Berikut ini merupakan unsur daftar pustaka atau rujukan. Pertama adalah penulis, tahun, judul buku, tempat, lalu penerbit. Yang kedua adalah penulis, tahun, judul artikel, dalam, nama surat kabar, tanggal, lalu tempat. Yang ketiga adalah penulis, tahun, judul artikel, dalam nama majalah, edisi atau nomor berupa angka Romawi atau tanggal, lalu tempat. Yang keempat adalah penulis, tahun, judul artikel, dalam nama antologi, tempat, lalu penerbit. Yang kelima adalah penulis, tahun, judul artikel, dalam alamat website. Yang keenam adalah penulis, tahun, judul makalah, lalu data publikasi, dan tempat. Yang ketujuh adalah penulis, tahun, judul laporan tugas akhir, laporan, tempat, nama perguruan tinggi. Yang terakhir ada penulis, tahun, judul skripsi atau tesis atau disertasi, lalu bentuk karangan, tempat, lalu nama perguruan tinggi. Selanjutnya adalah penulisan nama pengarang. Yang pertama adalah ketika pengarang mempunyai 3 nama, yaitu untuk cara mencantumkannya adalah dengan menuliskan nama akhir terlebih dahulu, koma, dan juga dengan nama pertama dan nama kedua. Lalu yang kedua adalah tidak ada nama penulis, dengan mencantumkan nama lembaga penerbit buku. Contohnya adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005, Kamus Istilah Ekonomi, Jakarta, 2, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Yang ketiga adalah pengarang 2 atau lebih. Pengarang pertama dibalik diikuti dan nama pengarang kedua dan ketiga tidak dibalik. Jadi pada pengarang ini hanya pengarang pertama saja namanya yang dibalik. Jadi pada namanya misal ada 2 nama, berarti nama akhirnya didulukan, lalu selanjutnya ada nama kedua pada pengarang pertama. Contohnya adalah Arifin, Zainal, dan S. Amran, Tasai, 2007, Cermat Berbahasa Indonesia, Jakarta, 2 Akademika, Presindo. Yang keempat adalah pengarang lebih dari 5. Untuk pengarang lebih dari 5 dituliskan dengan DKK atau dan kawan-kawan di belakang nama pengarang pertama. Contoh Luxembourg, Jan van DKK, 1989, tentang sastra, terjemahan Acadiati Ikram, Jakarta, 2 Intermasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan tahun terbit. Nah, penulisan tahun terbit ini dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, jika sumber bacaan diambil dari pengarang dan tahun yang sama. Yang kedua, jika sumber bacaan berasal dari pengarang yang sama namun dengan tahun yang berbeda. Yang ketiga, jika sumber bacaan dari surat kabar, majalah, atau tabloid. Dan yang terakhir, jika sumber bacaan berasal dari beberapa buku dan nama pengarang yang sama. Baik, yang pertama, sumber bacaan diambil dari pengarang dan tahun yang sama. Nah, terdapat tata cara penulisan, yaitu dengan menulis huruf alfabet di belakang tahun terbit secara urut dan runtut seperti huruf A, B, dan yang lainnya. Pencantuman huruf ini berguna untuk memberikan kemudahan dari penulis dalam perujukan dalam inut. Contohnya adalah seperti berikut, yaitu nama penulis atau nama pengarang, kemudian tahun terbit, yaitu 1987A, dan kemudian 1987B. Baik, yang kedua, jika sumber bacaan berasal dari pengarang yang sama namun dengan tahun yang berbeda. Nah, tata cara penulisannya adalah silahkan menulis daftar rujukan atau daftar pustaka dengan mengurutkan sumber berdasarkan tahun yang terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sumber yang tahun terbitnya paling akhir. Nah, contohnya adalah sebagai berikut, yaitu dengan tahun 1953, kemudian tahun yang lebih terbaru, yaitu 1983, 1988,
dan kemudian 1989. Yang ketiga, jika sumber bacaan berasal dari surat kabar, majalah, atau tabloid. Nah, silahkan dengan menulis nama majalah atau tabloid terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan tahun terbit, judul dari bacaan, kemudian tanggal terbit, serta tempat diterbitkan. Contohnya adalah Kompas, 2006, Pesona Negeri Singa di penghujung tahun, 8 November, Jakarta. Dan yang keempat, atau yang terakhir, jika sumber bacaan dari beberapa buku dan pengarang yang sama. Dengan tata cara penulisan, silakan membuat garis bawah pada bagian nama penulis. Contohnya adalah pertama dengan menuliskan nama penulis terlebih dahulu, kemudian tahun terbit yaitu dengan tahun yang lebih awal, serta dengan bawahnya ditulis dengan garis bawah. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi atau perangkat lunak citasi. Nah, aplikasi ini berguna untuk membantu penulis dan sebagai database referensi. Yang dimaksud membantu penulis adalah membantu penulis atau peneliti dalam mengorganisir penelitian, berkolaborasi dengan peneliti lain secara online, dan menemukan publikasi penelitian yang terakhir. Sedangkan sebagai database referensi, dengan file referensi seperti buku, artikel, atau jurnal dalam bentuk PDF yang bisa disimpan dan diberi keterangan yang tepat untuk membantu mempermudah pencarian dari penulis. Terdapat beberapa macam aplikasi citasi. Yang pertama adalah Mendeley. Dapat diakses pada www.mendeley.com. Yang kedua adalah Zotero. Dapat diakses pada www.zotero.org. Yang ketiga adalah EndNote. Dapat diakses pada www.endnote.com. Yang keempat adalah RefWorks. Dapat diakses pada www.refworks.com. Yang kelima adalah Reference Manager. Dapat diakses pada www.refman.com. Dan yang terakhir adalah SiteYouLike. Dapat diakses pada www.siteyouLike.org. Dari beberapa aplikasi citasi tersebut, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, silakan mengunjungi situs Mendeley pada alamat www.mendeley.com, klik Sign Up. Kemudian yang kedua, silakan download aplikasi Mendeley pada situs tersebut. Yang ketiga, silakan membuka email untuk melakukan verifikasi akun. Dan yang keempat, silahkan membuka aplikasi Mendeley. Nah, berikut adalah contoh penampakan dari aplikasi Mendeley. Yang kelima, silahkan scroll project Mendeley untuk membuat sebuah folder. Entah itu folder berdasarkan judul dari penelitian atau yang lainnya. Berikut adalah contoh dari penampakan jika sudah membuat folder. Yang keenam, silahkan klik tombol icon Add untuk memasukkan daftar jurnal, daftar buku, ataupun karya ilmiah pada folder yang telah dibuat di aplikasi Mendeley sebagai daftar rujukan ataupun daftar citasi. Berikut adalah contoh penampakan aplikasi Mendeley. Yang ketujuh, untuk menambahkan Mendeley ke dalam aplikasi Microsoft Word, maka harus menginstal plugin terlebih dahulu. Silahkan klik menu bar Tools, kemudian klik Install Miss Word Plugin, seperti contoh pada gambar berikut. Kemudian yang terakhir, untuk menambahkan citasi atau daftar pustaka ataupun daftar rujukan, silahkan klik Reference, kemudian Insert Citation, kemudian ketik huruf dari judul penulis ataupun judul buku, silahkan pilih file yang akan dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, selain itu bisa menekan Ctrl+A atau klik dokumen yang akan dipilih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengolahan referensi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya dari awal hingga akhir.
Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.